Assalamualaikum. Akhirnya sampai ke 2 episode terakhir. Alhamdulillah. Dari puasa pertama, komitmen dan konsisten sampai hari Lebaran kita ngupload 1 hari 1. Ya walaupun produksinya kalian juga pasti tahu sendiri lah ya, nggak mungkin tiap hari produksinya. Tapi paling tidak kita bisa komitmen dan konsisten selama sebulan penuh berbagi. Alhamdulillah. Mah, gimana tanggapan Mama? Tanggapan Mama dulu deh dari konten yang kita bikin berdua ini. Tanggapannya Mama seneng banget. Mama kan ngerongrong abang pengen begini. Maksudnya Mama tuh gini, Mama kan pengen Tanggapan dakwah. nanti tanggapannya dulu. Apa yang Lah ya yang tanggapannya. Nah, kan ini ada banyak video yang udah diupload, banyak komentar. Menurut Mama gimana? Menurut Mama seru. Seru dan Mama bersyukur ternyata diterima, ya kan? Even ada yang komplain gitu ya, buat Mama komplain itu justru suplemen buat Mama gitu ya. Jadi dari komplain itu Mama bisa mengeksplor lagi gitu. Ada yang bilang gini, ya intinya kurang lebih Kiki mengeksploitasi Mamah di momen yang tepat. Fitnah kalau kata orang Sunda. Menurut ya gitu gimana? Jawabannya kenapa bisa bilang fitnah? Kan ada yang berpendapat kalau Kiki mengeksploitasi Mamah nih. Enggak. Setelah mereka berpikir Kiki udah nggak lakukan Gini. Mama tuh ngerong-ngerong abang dari 3 tahun yang lalu kan. Nah, karena kan yang bakal bantuin kita di alam kubur itu 3. Anak soleh, amal jariah, kita punya duit nih bisa bikin masjid, bisa bikin jalan, bisa apa gitu. Itu kita di alam kubur tuh pahalanya tetap mengalir. Ya. Yang ketiga ilmu yang manfaat. Yang 2 ini rada susah nih Mama nih. Gitu ilmu kan? yang manfaat. Susahnya? Bukan, yang 2 nih, yang anak soleh, mengkader anak soleh babak belur sampai koprol-koprol gitu ya. Terus punya apa jariah masjid atau apa belum mampu gitu kan ya. Nah ilmu Mama bisa. Ini penting buat kalian juga loh. Karena 3 hal ini yang bakal nolongin kita di alam kubur. Ilmu yang bermanfaat, jariah ilmu namanya. Nah kalau Mama ngomongnya di kamera gini, gak usah Mama datang ke rumah mereka atau mereka ngundang. Kan selama ini kan Mama diundang gitu ya. Itu kan butuh waktu gitu ya. Ribet lagi buat Mama ya gitu. Karena Mama tuh kan pokoknya antar jemput kan jadi ribet juga. Nah kalau gini kan gak ribet. Luas lagi Mencapai ke semua lini gitu. Bisa terus jadi ruang diskusi juga. Luar biasa sih. Makanya kenapa Mama ngerong-rong abang dari 3 tahun yang lalu. Dari papa masih gitu. ada. Jadi kalau kalian berpikir bahwa gue mengeksploitasi nyokap, Gak betul. Dia yang maksa, dia yang pengen. Maksa bukan pengen eksis, na'udzubillah min dzalik. Gak ada, ya. Kepengen mati di alam kubur, ini ilmu yang Mama bagi, manfaat gitu. Jadi Mama nanti ditransfer pahala tuh ke alam kubur. Amin. Nah, Mah, pertanyaan selanjutnya ini kan udah mau deket Lebaran nih. Banyak yang mudik sampai ngambil-ngambilin ngutang tuh gimana, Mah? Mudiknya maksain diri lah intinya. Gini. Kita udah sepakat ya, semua tahu nih kalau mudik itu budaya di Indonesia. Ya. Kalau di Islam sendiri tidak mewajibkan mudik ini. Jadi gini, silaturahim itu kan baik, Bang. Baik. Jadi Mama sih kalau dari sudut pandang Mama ya, apalagi yang masih punya ibu. Paribasa ini Mama, maaf kalau nggak sepakat. Paribasa kudu ngutang buat membahagiakan ibu yang rindu, insya Allah pulang sama Allah diganti ongkosnya. Gitu kalau Mama ya. Jadi pulang kampung tuh ketemu handai tolan, terutama orang tua gitu. Nah, jadi kalaupun insya Allah nggak pada ngutang, insya Allah gantilah karena kalian pulang kampung tuh buat ketemu ibu, buat ketemu ayah, saudara gitu. Kalau Mama itu. Ya, kalau bicara wajib enggaknya, ya sampai maksain babak belur ya jangan. Tapi kalau memang masih bisa ada teman yang punya keleluasaan rezeki, boleh nggak gue pinjam dulu, ntar gue pulang gue kerja lagi deh, gue ganti buat ongkos gitu. Terus ada yang mau tanya apa lagi? Oh gini Bang, sambil nungguin yang nanya, Mama mau apa? Oh gini, tahu. Oke, yuk. Udah ketemu belum itu? Kamera lu kenapa? Handphone kenapa? Nah, sekarang kita karena di ujung kita bahasnya yang udah kita upload. Ada beberapa yang udah kita upload.
Tanggapan mama tentang yang ta'aruf, pacaran, nggak boleh pacaran. Itu kan banyak tuh dia bilang, banyak juga orang yang ta'aruf cerai-cerai juga. Kan banyak yang komentar begitu. Mama males respon. Kenapa? Aturan Allah jangan suka dikadalin, jangan suka diakalin. Nah, jadi nggak ada kompromi buat mama. Mau suka mamah boleh, nggak suka mamah kagak gue pikirin. Gue suka sama semuanya. Yang penting Allah ridho sama mama. Ya. Karena masalahnya mama kalau ngomong gak bener ditonton sama banyak orang, nanti di padang mahsyar pada nuntut mama. Saya dengar dari sini tuh katanya ngomong kayak gini. Jadi mama pokoknya kalau yang mama tahu dan itu udah jadi pakemnya gitu ya, mama nggak ada kompromi, sorry aja, sorry to say gitu. Jadi tapi kan gini kan, sebenarnya ta'aruf itu tidak memastikan hubungan ini akan menjadi langgeng atau tidak. Oh tidak. Ta'aruf itu adalah proses untuk menikah yang terhindar dari hal-hal yang membuat Allah murka. Iya. Itu disebutnya ta'aruf. Iya. Pendekatan secara islami. Iya. Bukan jaminan kalau ta'aruf terus lu awet langgeng sampai akhirat belum tentu soleh. Begini. Bisa langgeng sampai akhir hayat. Kayak mama sama papa nih ya. Beda karakter, beda background, beda keturunan beda ya. Papa orang Indonesia, Sunda, Betawi, mama Arab gitu ya, keturunan Arab. Gitu ya. Begitu mama menikah tuh, ini mah bukan buka aib, maksudnya contoh gitu ya. Bukan berarti setelah ta'aruf menikah terus aman, enggak. Kalau lagi pacaran dibikin manis, dah haram teh ya. Tapi udah nikah, dihasut sama setan biar bubar. Sebetulnya kalau bicara cocok, sampai mati nggak ketemu cocok. Cuman kalau mama komitmen. Gua kalau yang namanya nikah, tiket gua cuma satu. Gua punya tiket berangkat, nggak punya tiket pulang. Ya. Paham? Ya. Nah, jadi oke, ternyata setelah saya masuk ke dalam diri suamiku nih gitu ya, karakter aslinya mulai muncul. Kan kalau ta'aruf itu kan ketemunya sekali-sekali. Tidak terus 24 jam gitu ya. Mama langsung gelar sejadah, mama bilang sama Allah, ya Allah, ini sudah takdirku. Beri aku kekuatan biar aku sampai ke tujuan. Berarti kan ta'aruf itu bukan sesuatu yang menjaminkan kelanggengan rumah tangga, bukan. Proses pendekatan secara syariat. Lagian gini, yang ta'aruf bisa cerai, yang pacaran bisa cerai, sama-sama bisa cerai. Emang kenapa? Gini Soleh, kalau pacaran lu pakai dosa, kalau ta'aruf lu nggak pakai dosa. Jadi yang ini ruginya cuma cerai, yang ini ruginya udah cerai, dosa. Gimana sih? Masa gitu aja nggak pinter? Ya, oke. Kenapa? Gemes, nggak pinter-pinter ya Allah, udah mau sebulan. Kalem bro. Belum buka nih. Bro, dengerin bro. Enggak, gini. Kan mereka nggak tahu. Ya. Mama berpikir, ya Allah, mama hakul yakin. Mereka nggak tahu. Kalau mereka tahu, mereka support. Makanya sebagian besar yang komen itu kan positif. Karena udah tahu. Yang komennya nggak positif, nggak apa-apa, dah belum tahu gitu. Kalau udah tahu pasti. Cuman gemes saya. Gemes udah mau sebulan nggak pinter-pinter. Nah, terus gini. Banyak di kolom komentar tentang, oke, kita bahas ya. Kayaknya yang suami istri juga udah mulai ini deh dengan konten yang terakhir bahwa keluarga suami harus menafkahi juga itu sudah lumayan. Tapi ada yang pengen mama sampein tentang kewajiban suami. Bukan. Udah itu mama udah bilang. Jadi kan anak lelaki harus memuliakan ibunya. Anak lelaki harus memuliakan ibunya kan. Tapi kan bukan banyak berarti menelantarkan istri dan anak. Ya. Tidak boleh. Boleh. Terus bicara adil tuh bukan dapat 10 bagi 2, separuh buat ibu, separuh buat istri dan anak. Enggak. Jadi ibu nafkahi dan itu ya Allah, berkah memberi nafkah kepada orang tua tuh berkah ya, hai para istri ya. Dukung suamimu kalau nggak bakti sama ibunya, karena yang untung kalian, kamu dan anak-anakmu ya. Nah, tapi mama juga banyak orang-orang yang curhat, mertua yang tidak memuliakan menantunya bang. Gitu. Jadi dia datang ke rumah, dia curhat, dia nangis gitu ya. Kenapa ya mah, kok mertuaku tuh sangat membedakan aku, dia bilang begitu kan. Istilahnya kalau ke anaknya mah menitoh-tohan gitu, kalau ke dia tuh enggak. Nah, mama mau kasih tahu nih, ini para anak-anak mama yang nanti bakal jadi ibu mertua, rasanya nggak enak kan digituin. Udah, kita nggak usah komplain sama orang tua kita jangan kayak begitu. Bayangin ya, nih ya, mudah-mudahan tolong sampaikan lah, mudah-mudahan nih ada juga ibu-ibu yang punya menantu nonton. Bu, menantu perempuan kita tuh dikandung 9 bulan loh. Ya, 9 bulan 10 hari lah ya.
dilahirkan antara hidup dan mati. Diurus, disusui, digedein sampai pinter. Kalau kayak buah nih Bang, sudah berbunga, sudah berbuah, tinggal panen. Yang panen anak ibu. Ini buat mertua nih, mertua yang punya menantu perempuan. Untuk ibunya suami. Untuk ibunya suami. Gitu ya. Kebayang nggak Bu, anak perempuan orang yang diurus tuh ya, sekarang jadi pengurus anak ibu dan cucu-cucu ibu. Bayangin, dia harus hamil. Berarti itu resiko orang hamil biasanya badannya suka, kecuali yang ngurus banget tapi kan setengah mati ya, ngembaliin badan seperti semula tidak. Setengah mati mahal banget. Iya, dia ikhlas loh badannya nggak bagus seperti sedia kala untuk meneruskan keturunan dari anak lelaki ibu. Jadi berarti dari keturunan ibu juga. Nggak adil kalau kita tidak memuliakan menantu. Masya Allah tabarakallah. Mama bukan lagi mau promosiin diri. Interview deh menantu saya, interview. Karena apa? Kesian ya anak orang. Digedein, cakep, pinter buat ngurusin anak gue. Bayangin coba. Makanya kalau mama lebih galak ke dia. Ke menantu mah enggak. Jadi menantu teh curhat ke mama bukan karena mama sok mertua yang enggak. Kalau mama ada di posisi menantu yang disia-siakan dan dijahatin, dijulitin sama mertua teh seuel Bang. Iya. Dan hati-hati ya, hati-hati. Kalau si menantu itu diperlakukan tidak adil, keluar air matanya, arsnya Allah tuh berguncang. Even itu seorang ibu mertua. Tapi untuk menantu perempuan hati-hati. Jangan keluar kata-kata tidak baik. Diam. Ya. Lapor ke Allah kalau punya mertua yang gak bijaksana. Lapor, ngomong sama Allah. Ya Allah, tumbuh suburkan di hati mertuaku untuk mencintai aku dan menyayangi aku. Aku ingin bakti kepada ibu dari suamiku ya Allah. Tapi kok susah amat ya. Bawaannya ke saya teh galak aja. Bawaannya ke saya teh julid aja. Ngomong sama Allah. Doa yang baik. Ya Allah, tidak sulit ya Allah merubah hati mertuaku untuk menyayangi aku. Engkau membuat langit tanpa tiang bisa. Masa sih merubah hati mertuaku untuk sayang kepadaku? Gak bisa. Gitu Bang. Ya. Yang jadi menantu. Yang jadi mertua. Jangan kayak begitu. Bayangin anak perempuan orang digedein buat ngurusin anak kita. Ngelahirin keturunan kita dari dia. Berani lu gak sayang sama bini lu lah Mas? Ya. Ya. Terus satu lagi nih. Kalau mama memang kalau kata menantu saya. Aduh mama teh gimana sih? Ingat gak pertama buka sahur pertama? Iya kan? Besan saya juga baru meninggal, suaminya ini jadi curhat ya. Lalu anak saya lelaki bilang begini, Mah, malam ini Ega mah ke rumah mamahnya mau sahur di sana. Abang yang nemenin mama. Mama bilang apa sama abang? Gak usah, kamu kesana aja temenin mertuamu gitu. Kesana, senengin mertuamu. Kalau mertuanya girang, rezeki kamu lancar nak. Itu, ya pokoknya intinya begini. Sakit gak? Nah, dicubit sakit ya. Bu ya jangan nyubit. Kebanyakan orang dicubit nggak mau, nyubit mau. Sakit kan? Gitu. Oke. Agak terbawa perasaan. Nah, gitu. Jadi buat Oh, satu lagi. Ipar yang julid jangan dipikirin. Bodoh amat. Ngerti? Jangan dipikirin. Yang penting ayah mertuamu baik, ibu mertuamu baik. Oh, kebetulan nasib nih mertua nggak baik, ipar nggak baik. Ada Allah, nggak usah dipikirin. Biarin, doa aja yang kencang. Tapi harus doa baik ya Bang, gak boleh doa jelek. Ya, gitu ya. Sebenarnya ada sesuatu yang Iki sendiri agak resah. Apa tuh? Kenapa ya kita ini terbiasa untuk fokus kepada yang kita tidak suka? Jadi gini, waktu ngebahas isu tentang istri itu kewajibannya harus bagaimana, suami harus lebih mengutamakan ibunya, banyak tuh perempuan-perempuan yang fokus dengan wah bla 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 inilah itulah apa segala macam, sehingga tanpa sadar lu kehilangan ilmu yang positif yang seharusnya bisa lu ambil. Padahal kalau misalnya mau fokus ke situ, ambil ke situ, lu tungguin, jangan langsung berkomentar, jangan kayak sumbu pendek gitu, jangan kayak minyak bensin kasundut saeutik hurung gitu ya, kasundut sedikit nyala gitu. Sabar dulu, siapa tahu hari ini emang lagi ngebahas itu, besok siapa tahu mau ngebahas suaminya. Iya. Nggak langsung jadi hakim di hari itu gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini Kiki bukan lagi mau belain mama juga, bukan. Lagi justru mau ngasih tahu ke teman-teman, ke dulur-dulur bahwa betapa ruginya lo
di saat lo menggunakan cara itu dalam menyikapi ilmu-ilmu yang sedang datang kepada lo. Akhirnya ilmunya jadi lost juga, lo lebih fokus sama protes lo, lebih fokus sama kritis lo, dengan ketidakterimaan lo yang sehingga akhirnya lo kehilangan ilmu-ilmu lo gitu. Ini gue kepengen selama sekian banyak episode mungkin akhirnya gue berani untuk berstatement memberitahu beberapa hal yang mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Pertanyaan selanjutnya. Di konten tentang kesiapan dalam memiliki seorang anak, ini kayaknya banyak yang salah, bukan salah, tapi kayaknya belum paham apa makna siap di mata Allah. Kayaknya terlalu sempit deh pemaknaan mereka tentang siap. Karena ada pertanyaan gini mah, ada pertanyaan gini. Terus yang hamil di luar nikah berarti udah siap dong? Ada yang bilang gitu. Ada yang ya lo sedih banget ya kalau dibilang gue nggak siap tuh, buktinya ada ponakan gue paling nggak suka, paling kesel kalau ada yang bilang aku belum siap gitu ya. Di mata Allah belum kata-katanya itu. Mama nggak ingat kata-kata jelek, mama nggak ingat. Cuma satu lucu. Apa? Ada sedikit tapi bikin mama ketawa, sampai enak banget ketawa. Dia bilang gini, paling gemes tuh kalau ada yang ngomong belum siap, rasanya pengen ngeracun. Jangan dong, lu masuk penjara dong ngeracun. Saya sih malah gue nggak ada pengen ngeracun. Jadi begini bang, qadarullah bang, mama kita nggak usah ngebahas bohong bang, karena udah banyak yang jawab bang. Nggak apa-apa, mereka nggak akan baca juga, kita bikin video khusus. Nah karena gini, sebetulnya ngebahas siap itu panjang bang, nggak bisa sedikit gitu. Siap itu bukan secara finansial, bukan cuma secara finansial, bukan cuma secara materi, bukan cuma secara mental. Bukan cuma sekarang, banyak sekali. Kesiapan dalam banyak hal, Lur. Karena gini, anak yang kita damba tuh bukan punya kita, Bang. Iya. Itu teh punya Allah. Nih, gue mau nanya. Lu ngomong udah siap punya anak. Bukan lagi mau nantang. Anak gue nomor 2 autis lu. Siap kalau dikasih anak terus tiba-tiba istimewa. Siap nyebokin dia sampai usia belasan tahun. Kesiapan itu gak cuma ngurus anak, gak cuma bisa biayain anak, gak cuma bisa nyekolahin anak. Siap nggak nanti di padang mahsyar dipanggil Allah ditanya? Gini, mama lebih mau kalau kalian punya waktu main ke rumah mama. Ntar kita bisa ngobrol bareng tuh makna siapnya apa gitu ya. Karena itu makna siap tuh seperti yang tadi bilang gitu kan. Inti dari semua ini kita nggak bisa ngatur Allah masalahnya. Suka-suka Allah. Dan tidak ada apa yang Allah lakukan itu tidak ada hikmah, nggak ada bang. Hati-hati, jangan tuh nggak pakai kawin, hamil. Tuh, kalian tahu nggak? Kalian tuh bukan lagi menghakimi mama lu, bukan lagi mengkritik mama lu. Makanya di situ ada yang suruh bilang istighfar apa segala macam kan. Kalian tuh lagi ngehakimin Allah loh. Jadi udah aja suka-suka Allah. Kayak kita aja punya sesuatu, gua mau kasih ke lu, gua nggak mau kasih ke suka-suka gua. Aku mau ngasihnya ke Hari, nggak mau ngasih ke Ali. Ali nggak usah komplain, orang ini barang-barang aku kok, gitu ya. Ini apa jawaban sesuatu yang Allah pendek, berikan Allah bisa ambil lagi juga. Jawaban pendeknya seperti itu gitu. Jadi udahlah kalau Allah maunya begitu, nggak ada maunya Allah salah dan jangan ngatur Allah. Gitu. Ya, dulurku. I love you. Sabar, ya sabar sayang. Jangan buruk sangka dengan takdir Allah. Seperti yang Mama bilang. Dan ada juga yang kasih yang bantu Mama jawab. Istighfar, sedekah, perbaiki hubungan dengan ibu, perbaiki hubungan dengan ayah, perbaiki dengan lingkungan, itu juga penting. Gitu. Oke, alhamdulillah sebulan penuh sudah. Gua tahu menurut kalian gimana ini harus dilanjutin dengan konsep yang seperti apa. Kita yang pasti akan libur dulu setelah lebaran ini karena mau pada pulang kampung, Asari mau pulang kampung, Asari mau pulang kampung. Terus gue juga mau bersama keluarga-keluarga gue dulu. Dan yang pasti habis lebaran gue minta kalian untuk komen di kolom komen khusus video yang ini. Lanjutin apa jangan, dan dilanjutin dengan konsep seperti apa. Gitu. Boleh nggak sedikit nambahin? Apa? Mama lupa ada yang nanya ke Mama tentang fitrah. Oh iya. Fitrah itu apa sih maksudnya? Fitrah itu buat nyuci bang. Sebulan penuh nih kita mungkin mulut tidak terjaga. Ini yang Mama tahu ya. Jadi ingat ya, apapun yang Mama sampaikan ini yang Mama tahu. Jadi Mama bisa saja salah, ya. Tapi Mama biasanya tuh rujukannya nyari Ustadz Firanda kadang. Pokoknya ustadz-ustadz yang ngerti lah gitu ya. Atau siapa seperti ya banyak lah ustadz-ustadz hebat gitu ya. Nah itu zakat fitrah itu
Kenapa? Nggak cuman orang kaya, orang yang nggak punya juga suruh mengeluarkan fitrah. Kalau dia benar-benar tidak punya ya apalah daya. Tapi kalau mampu keluarkanlah fitrah itu. Karena buat nyuci selama sebulan nih apa nih yang nggak bagus ya, seperti mungkin kita marah, mungkin kita gibah, mungkin kita berbuat sesuatu. Nah insya Allah lewat zakat fitrah itu, bukan mal ya, zakat fitrah itu semua dikelirkan sama Allah. Ya, begitu. Jadi sekali lagi buat ada yang mau nanya. Batas Hari mau zakat nanya. fitrah itu sampai kapan, Mak? Idealnya malam takbir. Jadi kalau kita mampu, paling bagus tuh pas malam takbir. begitu malam takbir kita yang bergerak. Tetangga sekitar mana nih yang nggak punya? Kan tapi memang alhamdulillah biasanya di komplek-komplek itu sudah dikoordinir sama masjid. Nanti masjid yang ngatur gitu ya. Tapi idealnya itu pas malam takbir nih, pas Allahu Akbar gitu tuh, kita keluar rumah, kita bawa tuh beras. Kita kasih ke orang-orang yang memang berhak menerima. Kayak mama nih, insya Allah malam takbir baru mama keluar. Iya sih. Lagi kebetulan di depan mata ya, tapi kalau yang rumah gedong-gedong kan baru bingung ya. Kalau di komplek-komplek elit gitu kan bingung ya. Dan usahakan jangan uang, usahakan beras. Jadi kalaupun kita nggak mungkin ke pasar andai kata ya, nggak ada waktu ke pasar, ajaib sih sebenarnya, mestinya bisa ya. Jauh-jauh hari beli dulu deh di rumah. Nanti diserahkannya waktu fitrah kan. Kalaupun begitu, insya Allah masjid-masjid menyediakan beras untuk beli. Iya. Jadi akadnya saya beli beras, diambil duitnya, diambil berasnya, diserahkan ke petugasnya. Hitungannya berapa liter, Mas, beras? Biar aman 3 kilo lah gitu. Oh, 3 kilo. 3 kilo aja deh. Biar Kan aman. pakainya mut, aman jadinya. Jadi aman, zakatnya selesai, kalau lebihnya sedekah. Sedekah lebihnya dikit, paling dah berapa gitu. 3 kilo per orang. Per orang. Kalau mama ya dari dulu cari aman gitu. 3 kilo aja udah. Oke, sekali lagi silakan tulis di kolom komentar bagusnya dibikin konten ini seperti apa pengembangannya, atau kalian justru malah berpikir udahlah nggak usah diterusin, gua nggak tahu. Dan gue minta Hari sini, Ali sini, kita sini in frame. In frame dong. Kalau nggak ada mereka nggak ada nih. Frame, inilah Sini, orang-orang Ali. di Deket balik Mama. layar. Mama, Ini sini. anak-anakku. Ya. Iya, masya Allah. Keren ya rambutnya bule, keren. Sebagai anak Mama Nina, mohon maaf lahir batin kalau ada salah kata. Lahir dan batin. Kalau ada hilaf-hilaf, kalau ada penyampaian yang masih belum baik, kalau ada ilmu-ilmu yang masih belum lengkap, mohon dimaafkan karena kami hanya seorang manusia. Oke, biar keren barengan. Ya. Ya, dilatih dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf. 1 2 3. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam.